banyak yang akhirnya mengirim hampers atau mungkin parcel yang sebenarnya mungkin kadaluarsa di dalam kemasan yang mungkin tidak bisa dilihat. Nah, ini seperti apa sih Pak mungkin imbauan masyarakat? Nah, himbauan pertama, kan ini intensifikasi pengawasan masih berlanjut. Walaupun kita umumkan hari Jumat, tapi akan lanjut sampai hari Lebaran. Jadi, himbauan pertama, para kawan-kawan pembuat parcel, pastikan yang disiapkan untuk parcelnya adalah yang memenuhi syarat aturan tentang kesehatan pangan. Apa itu? Yang harus yang legal, yaitu punya kemasannya baik, kemudian yang kedua labelnya jelas, yang ketiga harus ada isi edarnya, dan yang ketiga belum kadaluarsa. Saya ngerti teman-teman pengusaha kadang mau cuci gudang, tapi kalau kita dapati, tentu kita bisa Badan POM bertindak sesuai dengan aturan yang kita miliki. Jadi himbauannya secara jujur cuci gudang boleh, tetapi jangan yang merusak kesehatan rakyat kita. Kalau untuk masyarakat sendiri bagaimana Pak? Untuk masyarakat, nah teman-teman atau masyarakat Indonesia yang akan memakai yang menerima parcel atau akan membuat parcel, sebelum parcelnya disiapkan untuk dibayar, pastikan produknya itu sesuai dengan aturan. Apa itu? Yang paling pasti, jangan terima dan jangan membeli parcel kalau sudah mendekati atau sudah expire. Karena itu kasihan masyarakat mengirim ke penerima dan penerima memakan, selain pahalanya, yang penerima pasti akan memusuhi Anda kalau dia akan sakit karena parcel yang dia terima expire. Jadi cerdas memilih produk dan cerdas menjaga kesehatan. Dari hasil intensifikasi sejauh ini ada peningkatan nggak dibanding tahun lalu untuk produk? Nah, itu akan kami umumkan hari Jumat. Datanya sudah banyak. Beberapa yang kita tindakin, apa tindakan kami dan sebagainya hari Jumat. Jadi kita buat penasaran. Datang ya. Sedikit dong Pak. Soal isu yang belakangan itu La Roche-Posay make up skincare dari di AS itu ditarik. Kalau di Indonesia produknya seperti apa? Nah, kalau skincare ini kita melakukan penelusuran yang hal-hal yang ditarik. Kalau yang di negeri kita tentu kita akan melakukan juga sesuai dengan aturan yang ada. Nah, yang paling penting yang saya mau umumkan, draft tentang aturan evaluasi, reviewer dan sebagainya sudah siap. Nah, kita sudah 2-3 kali melakukan uji publik dan kita sebentar lagi lakukan harmonisasinya sudah tuntas. Kalau lembaga yang terkait sudah siap, kita akan undangkan setelah masukkan undangan. Jadi untuk hal itu kami meminta kepada masyarakat untuk memberikan masukan kepada kami. Untuk yang di Kemenkopangan tadi perubahan peraturan? Nah, Kemenkopangan tadi kan begini, ini aturan tentang peraturan pangan ya. Hubungannya dengan Undang-Undang Pangan dari nomor 86, Undang-Undang Pangan tadi. Ini sudah berlangsung 2 tahun. Tidak ada kesepakatannya adalah karena masalahnya terlihat saling tumpang tinggi kewenangan. Misalnya beberapa poin Badan POM merasa diambil kewenangannya oleh kementerian terkait. Beberapa poin yang lain ingin menambah kewenangan dan sebagainya. Nah, tapi alhamdulillah hari ini atas pimpinan dari Bapak Menko Pangan dan kami semuanya melakukan review dengan baik, dengan objektivitas, akhirnya kita sepakatin. Jadi pasal 70 berapa tadi? 47, karena di situ masalahnya. Pasal 47 ayat 2 poin B. Poin A, poin C kita sudah sepakat. Akhirnya poin B ternyata penyebabnya adalah terlalu detail itu penjelasannya. Akhirnya kita hilangkan penjelasan, kita kembali ke posisi semula dan akhirnya sepakat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kewenangan kita sesuai dengan kita jalankan sesuai tupoksi kita dan hari ini kita sepakat. Kita Badan POM yang selama ini tidak mau tanda tangan sudah mau tanda tangan keputusan itu. Saya kira begitu. Dampak dari perubahan itu ke masyarakat memang seperti apa Pak? Nah, masyarakat ini kan dalam konteks pengawasan dan perlindungan masyarakat. Contoh yang paling konkret tentang hubungannya dengan bagaimana kementerian terkait yang menghubungkan dengan produk-produk hewani. Iya kan?
selama ini itu memang tupoksinya, tugasnya Badan POM. Terus dari kementerian terkait tidak enak kalau saya sebutkan kementeriannya, karena kan tadi kita sudah sepakat ingin mengambil itu, iya kan? Nah, tentu kompetensinya, kapabilitasnya, skillnya dan keahliannya itu ada di Badan POM. Masa dialihkan ke lembaga lain? Tentu kita bertahan, karena kita yang namanya keamanan pangan, kita tidak mau rakyat kita mengalami masalah. Kita betul-betul mau melindungi rakyat. Jadi kita bertahan, bukan karena kepentingan Badan POM, kepentingan rakyat. Nah, tapi akhirnya tadi itu dikembalikan sesuai kewenangan masing-masing, dan artinya sesuai dengan kewenangan Badan POM yang melaksanakan itu. Aturan baru review influencer, update reviewer influencer itu kita akan sudah bahas, dan di situ ada penjelasan yang berhubungan dengan guidance-nya, tata caranya, modelnya, dan siapa-siapa yang bisa ini, termasuk sanksi-sanksinya. Kira-kira kapan tuh Pak? Ya saya kira dalam waktu dekat, karena ini kan sudah uji publik sudah. Kita masuk pada tahap berikutnya, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah disetujui Kementerian Hukum Perundang-undangan dan dicatat di lembaran negara. Kapan dicatat di lembaran negara? Badan POM bisa bertindak, polisi bisa bertindak, lembaga kejaksaan bisa bertindak karena sudah aturannya sudah jelas. Jadi kita komit seperti apa yang desakan Komisi 9. Saya kira begitu. Terima kasih. Mau ditambahkan? Nggak usah, Pak. Udah komplain. 1, 2, 3. Iya, sama aja. Ada. Kesiannya juga ada buru-buru.